Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman saya bakalan membagikan satu altcoin yang menurut saya sedang provide the best price action out there. Jadi salah satu price action terbaik itu saya temukan di altcoin bernama EtherFi. Nah, saya bakalan jelaskan kenapa dan apa peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan dari informasi tersebut. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kita langsung aja mulai gitu ya. Disclaimer, tentunya saya bukan seorang financial advisor dan yang saya bahas di video hari ini adalah pure berdasarkan technical analysis. Jadi tidak ada fundamental analysis yang saya lakukan di sini. Ini semuanya based on chart. Nah, kita bakal langsung aja mulai. Kenapa menurut saya secara pribadi EtherFi itu menciptakan salah satu price action terbaik di antara altcoin lainnya selama beberapa minggu terakhir. Nah, alasan yang simple dan singkat adalah teman-teman bakalan jarang menemukan ada sebuah altcoin yang mendapatkan rally yang sangat kencang beberapa ratus persen dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir diikuti consolidation pattern yang rapi. Kalau kita lihat EtherFi itu terakhir kali ketemu dengan bottomnya di kurang lebih tanggal 17 April 2025 kemarin, teman-teman. Itu di kurang lebih harga 0,4 kita anggap, dan kita sudah berhasil mengalami rally kurang lebih hampir 300% ke 1,6 dolar. Nah, setelah kita mengalami rally, teman-teman, yang terjadi berikutnya itu adalah kita membuat sebuah consolidation pattern, atau kalian mau biasa sebut sebagai continuation pattern, itu juga boleh. Dan continuation pattern yang dibentuk oleh EtherFi ini menurut saya salah satu yang paling rapi, dan ini berpotensi membentuk sebagai sebuah bull flag. Oke, dan ini juga saya sudah mention tadi di grup Telegram yang juga bisa teman-teman join secara gratis. Linknya ada di kolom description, menyatakan bahwa saya melakukan akumulasi posisi di EtherFi. Nah, supaya lebih jelas, saya mau jelaskan langsung melalui video gitu ya. Saya melakukan akumulasi itu di area range ini, teman-teman. Jadi, ini adalah range di mana saya akan melakukan akumulasi. Bagi saya, semua yang kita lihat terjadi ke EtherFi selama kurun waktu beberapa minggu terakhir itu adalah pembuktian bahwa kita sedang shifting momentum dari yang awalnya berada di bearish trend menjadi bullish trend, diikuti ada pembentukan bullish continuation pattern. Nah, jadi kalau kita bicara sekedar bullish continuation pattern, itu mungkin tidak cukup kuat bagi sebagian dari teman-teman untuk melakukan akumulasi. Tapi di sisi yang lain, ada beberapa alasan lainnya juga yang mungkin teman-teman bisa consider kalau ternyata kalian juga mempunyai pendapat yang sama dengan saya. Yang pertama adalah, kalau kita bicara dari segi structure, teman-teman, maka kita tahu ini adalah structure bearish kemarin, di mana kita terus membentuk yang namanya lower low dan juga lower high, dan lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So, ini adalah bottomnya, teman-teman. Kita telah berhasil untuk shifting momentum dan break dari structure bearishnya. Regardless apakah teman-teman beranggapan ini sebagai area lower high terakhir atau yang ini. Dua-duanya telah berhasil kita break. Sehingga secara struktur, teman-teman, sekarang kita sudah shifting ke arah bullish. That's a first good sign. Second good sign-nya, setelah kita break dari structure bearish-nya, kita membentuk bullish continuation pattern, which is another good reason bahwa kita bisa melihat ada pelanjutan kenaikan ke atas. Nah, yang ketiga juga, kalau misalnya kita perhatikan dari segi horizontal key levels, teman-teman, maka area yang cukup mencolok mungkin teman-teman bisa temukan di kurang lebih area ini, which is adalah area 1,2 dolar. 1,2 dolar ini, kalau kita perhatikan sebelumnya, itu selalu menjadi area di mana kita selalu mendapatkan tahanan, baik itu sebagai area support maupun resistance. Buktinya di mana? Buktinya kalau teman-teman perhatikan di sini, kemudian ada di sini, ada juga di sini, kalian juga bisa lihat di sini. Ini kita sudah flip menjadi resistance, sehingga kalau kalian perhatikan kita langsung reject setiap kali nyentuh area ini. Jadi ini adalah classic support become resistance,
Dan juga hal yang serupa kita bisa kembali lihat terjadi di sini, teman-teman, di mana kita berhasil juga untuk break dan kita retest dan kemudian kembali reject. Pada akhirnya kita berhasil untuk reclaim di atas area tersebut dan menjadikan area tersebut sebagai area support lagi, ya kan? Ketika kita breakdown, kita kembali jadikan area tersebut sebagai resistance. Jadi ini adalah sebuah key levels yang sangat di-respect gitu ya oleh EtherFi. Nah, kita juga sekarang telah berhasil untuk clear kembali di atas area tersebut, sehingga harusnya kali ini kita juga kembali flip area ini akan menjadi area support. Itulah kenapa saya sampaikan saya mulai melakukan akumulasi. Jadi belum full position, teman-teman. Ini saya baru start melakukan akumulasi dikarenakan saya melihat ada beberapa alasan yang baru saja saya paparkan. Tetapi posisi yang saya buka itu, teman-teman, akan ada beberapa layer. Dan saya sampaikan tadi areanya ya kurang lebih di sekitaran area ini, di mana saya akan building position. Oke, bisa aja 3 atau 4 layer sampai saya mendapatkan full position saya, bergantung juga dengan bagaimana kondisi market secara overall. So far, kita melihat Bitcoin dan juga Ethereum masih cukup strong trennya, terutama di Ethereum, karena kita melihat selain chart Ethereum USD itu menunjukkan ada breakout, chart Ethereum Bitcoin juga telah melakukan hal yang sama. Jadi itu juga tentunya another reason atau alasan berikutnya kenapa kita juga bisa melihat altcoin lainnya kemungkinan juga start mendapatkan momentum. Oke, jadi itu adalah beberapa alasan, teman-teman, kenapa saya tertarik kemudian untuk melakukan akumulasi di EtherFi ini. Jadi yang malas gitu ya mendengarkan penjelasan yang panjang lebar, intinya saja yang pertama, dari segi structure, kita telah shifting dari structure bearish menjadi structure bullish. Alasan yang kedua, kita sekarang berpotensi membentuk continuation pattern berupa bullish flag. Gitu ya. Yang ketiga, kita juga berhasil clear di atas area horizontal resistance yang harusnya sekarang akan kembali kita flip menjadi area support. Nah, area paling ideal tentunya untuk teman-teman yang mungkin belum punya posisi dan tertarik. Sekali lagi disclaimer, saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan apapun di sini. Kalian wajib melakukan riset sendiri sebelum kalian menekan tombol apapun. Karena kalau misalnya kalian cuan saya tidak dibagi-bagi, kalian rugi juga tidak mungkin saya tanggung. Gitu ya. Jadi ini adalah tanggung jawab masing-masing. Kalau saya secara pribadi misalnya belum punya posisi sekarang, maka area paling ideal tentunya adalah saya menunggu di kurang lebih area 1,2. Itu kalau mungkin lebih efektif kalau teman-teman yang mau lump sum gitu. Misalnya kalian mau buka posisi 10.000 USD dan kalian mau lump sum dalam satu posisi gitu ya, maka mungkin area ini adalah yang paling ideal. Tetapi saya putuskan teman-teman untuk membagi position saya ke beberapa layer sehingga nanti saya akan mendapatkan harga rata-rata. Nah, kenapa saya putuskan untuk melakukan hal tersebut? Karena mengingat kondisi market beberapa hari terakhir, terutama altcoin itu terlihat cukup strong, terlebih kalau misalnya kita bisa melihat Ethereum untuk breakout lebih tinggi, maka saya juga merasa akan sulit ya untuk melihat altcoin lainnya tiba-tiba mendapatkan drop yang lumayan signifikan. Yang berarti saya expect altcoin lainnya juga akan mengikuti. Nah, kalau misalnya sampai kita tidak nge-retest ke area ini dan kemudian breakout, nah itu juga mungkin bisa menjadi area berikutnya di mana saya nambahin posisi gitu. Kalau misalnya kita nggak nge-retest ke sekitaran area ini, maka ketika breakout ini mungkin bisa menjadi area di mana saya akumulasi posisi lagi. Karena berarti sudah ada konfirmasi lanjutan lagi bahwa kita sepertinya telah menyelesaikan konsolidasi di sini dan bersiap untuk breakout ke area high baru. Nah, tentunya masing-masing dari kalian boleh aja, bebas aja sebenarnya masuk dengan cara kalian gitu ya, tidak harus persis mengikuti yang saya lakukan. Kalian bisa menerapkan dollar cost averaging, kalian bisa lump sum, kalian bisa tunggu breakoutnya. Yang manapun sebenarnya tidak ada yang salah gitu ya. Selama teman-teman mengerti bagaimana cara memanage posisinya, maka harusnya kalian bakalan fine-fine saja. Tapi yang perlu saya pesan satu aja, teman-teman. Kalau misalnya kalian membuka posisi, terutama menggunakan leverage ya, pertimbangan pertamanya itu bukanlah seberapa besar profit yang bisa kalian dapatkan dari setup ini, tapi seberapa banyak yang bisa kalian hilang dari setup ini. Artinya resikonya dulu dipertimbangkan.
Karena banyak orang itu kebalik ya teman-teman. Banyak orang itu pertimbangkan dulu, wah kalau saya buka posisinya segini dan naik, saya bisa profitnya segini kok, besar banget kan. Betul, tapi kalau misalnya kalian pertimbangkan resikonya, kalian mungkin akan berpikir 2 kali untuk membuka posisi sebesar itu. Kadang-kadang orang nggak mikirnya ke sana. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ketika kalian membuka posisi, hanya atas dasar pertimbangan profit yang bisa kalian dapatkan, dan ternyata setup tersebut gagal, gitu ya, biasanya kalian tidak akan siap untuk melakukan cut loss. Karena memang dari awal tidak kalian pertimbangkan apakah saya siap untuk menghadapi resiko di mana senario ini tidak play out, gitu ya, dan rupanya kita akan jebol lagi ke lower low baru. Nah, kalau ini yang terjadi, apakah itu akan mengganggu psikologi kalian? Apakah itu akan membuat kalian margin call dan lain seterusnya? Nah, itu yang harus dipertimbangkan dulu. Sudah siap hilang berapa nih kira-kira saya dari setup ini? Akan lebih baik teman-teman menerapkan mindset bahwa setup berikutnya bakalan loss daripada profit. Sehingga kalian itu risk oriented. Orientasinya ke resikonya dulu. Jadi kalau misalnya kali ini setupnya loss, saya bakalan kehilangan misalnya 100 USD. Ya, that's fine buat saya gitu kan. Atau mungkin ada yang fine kehilangan 1000 USD per satu trade. Yaitu bergantung kepada profil resiko kalian masing-masing. Tapi intinya, satu hal ini mungkin akan bisa menyelamatkan kalian dari banyak hal yang tidak perlu gitu ketika kalian trading, yaitu adalah risk oriented. Jadi resikonya kalian orientasi resiko, artinya yang kalian fokuskan di pertama itu sebelum kalian masuk ke sebuah setup adalah resikonya dulu. Harusnya kalian mengerti ya. Jadi saya rasa itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Intinya saya start melakukan akumulasi posisi di EtherFi. Ya, semoga ini play out gitu ya, karena beberapa alasan yang sudah saya paparkan tadi. Tapi kalau memang ini invalidated, itu juga mungkin akan saya mention nanti di grup Telegram yang juga sudah saya sediakan secara gratis. Teman-teman juga bisa langsung join aja, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. So itu aja, thank you yang sudah nonton sampai selesai. See you in the next video, bye bye.